sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam channel Keluarga Tanda Cinta, inspirasi sabda bagi keluarga. Hari ini, Rabu 16 September 2020, Gereja Universal memperingati Santo Cornelius dan Santo Siprianus. Bacaan Injil dari Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya pernah mendampingi seorang ibu yang begitu kecewa, begitu putus asa, bahkan mau mengakhiri kehidupan rumah tangganya. Ia merasa tidak ada lagi kecocokan antara dirinya dengan suaminya. Mereka selalu berbeda pendapat dalam banyak hal. Setiap kali mereka duduk bersama untuk membicarakan sesuatu, ujung-ujungnya pasti terjadi pertengkaran dan saling menyalahkan. Si suami menganggap sebagai kepala keluarga, dialah yang harus selalu didengarkan. Begitu juga si istri, sebagai ibu yang sangat mengerti kehidupan dan seluk-beluk di dalam rumah itu, ia menganggap bahwa pendapatnya lah yang paling benar. Mereka memiliki 2 anak yang sedang menanjak remaja, yang sesungguhnya sedang sangat membutuhkan cinta kasih, perhatian, dan bimbingan kedua orang tuanya. Tapi faktanya, kedua anak ini bukan mendapatkan perhatian, justru sebaliknya, mereka selalu menjadi saksi pertengkaran ayah dan ibunya. Situasi itu membuat kedua anak ini tidak betah di rumah. Maka mereka selalu mencari alasan untuk keluar dari rumah. Apalagi ketika ayahnya ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudariku, dalam Injil hari ini dikatakan, "Ketika kami meniup seruling bagimu, kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kalian tidak menangis." Melalui ayat ini, Yesus menggambarkan sikap orang Yahudi pada masa itu. Digambarkan bagaimana orang Yahudi yang tidak memahami keadaan sekitar. Mereka tidak peka akan situasi. Ketika seruling dimainkan, yang sesungguhnya meminta mereka untuk menari, maka mereka tidak menari. Tapi sebaliknya juga, ketika kidung duka dinyanyikan, yang mana situasi menuntut mereka untuk bersedih, tapi justru mereka tidak menunjukkan kesedihan. Mereka selalu sibuk
sibuk dengan pendapatnya, sibuk dengan persepsinya masing-masing. Mereka menganggap merekalah yang paling benar. Dan itu pula yang membuat orang Yahudi tidak pernah mau menerima ajaran Yesus di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudariku, sadar atau tidak, situasi ini juga sering kita alami. Kita sering sekali sibuk dengan pemikiran kita masing-masing. Kita sibuk dengan kegiatan kita, sehingga kita tidak lagi peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Parahnya lagi, pada zaman ini, banyak orang menganggap dirinya lah yang paling benar, sehingga mereka yang harus selalu didengarkan. Bahkan di tengah-tengah keluarga, kita perhatikan, sering sekali ayah sebagai kepala keluarga menganggap bahwa pendapatnya lah yang harus selalu didengarkan. Begitu juga dengan ibu. Ia selalu menganggap bahwa dialah yang paling tahu apa yang paling baik bagi keluarga itu. Ialah yang paling tahu apa yang paling benar bagi anak-anaknya. Di sisi lain, anak-anak juga memiliki pemikiran yang seperti itu. Mereka menganggap ayah dan ibunya ketinggalan zaman karena gagap teknologi. Maka anak-anak menjadi malas juga bercerita dengan ayah dan ibunya karena sering sekali obrolan mereka tidak nyambung. Itu membuat anak-anak sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Saudara-saudariku, dalam begitu banyak kehidupan kita, terjadi pertentangan pendapat, terjadi perbedaan paham yang selalu memicu pada kesalahpahaman dan membuat masing-masing anggota keluarga tidak lagi saling memahami. Injil hari ini meminta kita untuk belajar peka akan situasi, untuk belajar memahami dan menerima anggota keluarga yang lain, walaupun sering terjadi perbedaan pendapat di antara kita. Karena itu, walaupun sulit, marilah untuk tetap belajar. Mohonlah hikmat kepada Tuhan agar kita selalu dituntun dalam rahmat kerendahan hati, agar dengan demikian setiap anggota keluarga mampu saling menerima, saling memahami, saling mengasihi, dan demikian pula terjadilah keluarga yang utuh, sejahtera secara jasmani dan rohani. Tuhan Yesus memberkati.